Jadi kita besok melakukan penyemprotan lagi. Hampir semua batang itu adanya bunga. Kita memilih produksi yang muria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apukat muria dan juga apukat wina, dan kita akan mereviewnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Untuk para petani alpukat, sering kali dibingungkan oleh jenis-jenis dari tanaman alpukat yang baik untuk ditanam di lahan mereka. Tak terkecuali dengan alpukat wina dan juga alpukat muria. Kedua alpukat tersebut termasuk ke dalam golongan kualitas jumbo, yang mana alpukat wina dan alpukat muria mempunyai buah yang sama-sama besar. Pertama-tama kita akan membahas tentang wina. Berikut ini adalah pembahasannya. Nah, dari pohon wina sendiri itu pertumbuhan dari pohonnya sangat luar biasa, karena ini kisaran sudah 5 tahun ya. Sudah 5 tahun, sudah upgrade ke atas ya. Jadi untuk pertumbuhannya sangat bagus sekali. Nah, ini kisaran sudah 7-8 meteran sampai pucukan ya. Dan ini jarak tanamnya ini adalah 7 meter, dan sama pohon wina dan pohon wina saling bersenggolan. Nah, ini karena memang pertumbuhan dari pohon wina itu sangat cepat sekali. Itu adalah keunggulan pertama. Keunggulan kedua dari segi menanam dari pohonnya itu. Dari pohonnya itu kalau kita tanam di MDPL yang rada tinggi itu malah lebih bagus. Tapi kekurangannya kalau misal kita tanam di MDPL yang di bawah, misalnya di bawah 700, 600, ya memang buahnya kurang sehat. Karena kita sudah mengalaminya, kita menanam di daerah yang tinggi dan di daerah yang rendah dan daerah yang redup. Jadi kita mempunyai 3 varietas yang sama, tapi kita menanamnya di lokasi yang berbeda. 3 varietas yang sama kita tanam di lokasi yang berbeda. Misalnya kalau di sini itu untuk MDPL-nya kisaran 450 sampai 500 ya. 450 sampai 500, dan untuk cahaya dari matahari ini langsung mengenai dari pohonnya. Jadi untuk sinarnya sama sekali tidak akan terhambat ya. Tapi malah berdampak buruk sama yang namanya buah. Nah, untuk lahan yang di sini hampir semua wina itu mempunyai ciri khas untuk buah itu berbintik hitam ya, berbintik hitam. Kita harus garis bawah ini, hampir semua dari wina yang ada di sini itu berbintik hitam. Karena apa? Terlalu panas. Sedangkan kalau kita tanam di daerah yang redup itu mulus ya, seperti buah muria persis. Sedangkan kalau misalnya kita tanam di daerah yang lebih tinggi itu mempunyai bobot yang lebih dan juga kemulusan yang bagus. Untuk pembahasan pohon muria, berikut ini adalah pembahasannya. Tuh, ini jenisnya adalah muria. Muria itu mempunyai ciri khas yang memang itu kurang sedap dipandang kalau memang untuk pohonnya ya, karena mempunyai benjolan-benjolan yang seperti itu. Kita akan review selalu, untuk kita akan membandingkannya sama yang namanya wina nanti ya. Untuk pohonnya sendiri pertumbuhannya memang agak sedikit lamban daripada apukat-apukat yang lain, tapi itu juga bisa menjadi keunggulan, tapi juga bisa menjadi kekurangan. Karena keunggulannya sendiri kalau pohonnya pendek kan kita kalau panen tidak perlu untuk untuk memanjat ya, jadi tinggal petik aja dari sini ya. Karena memang untuk pohonnya muria itu mempunyai ciri khas yang untuk tangkainya memang kayak gini ya, kayak kurang tertata ya. Tapi dari segi produksinya memang luar biasa. Bentar, ini lagi mau berbunga atau mau ada bunganya di sini. Nah, ini adalah contoh untuk pohon muria. Pohon muria itu
mudah sekali berbuah, mudah sekali berbunga, sangat banyak sekali. Ini adalah contoh yang sudah berbunga ya. Sedangkan yang di sekitar sana itu sedang mau berbunga. Jadi daripada apukat-apukat yang lain, keunggulannya itu dari segi muria sendiri, muria mudah sekali berbunga. Nah seperti itu. Tapi bisa jadi keunggulan, bisa jadi kekurangannya adalah tinggi dari pohonnya. Ini sudah kisaran 5 tahun. Sedangkan yang 5 tahun yang lainnya itu ada peluang, ada wina, sudah kisaran ya hampir 7 meter, 8 meter. Nah, sedangkan kalau pertumbuhan untuk apukat muria itu memang rada terhambat, tapi dari segi itu bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan ya. Dan juga untuk misalnya untuk muria, sedangkan kalau untuk muria itu kalau sedang berbunga memang banyak ya, daun yang gugur ya. Jadi hampir semua dari batang adalah bunga. Jadi kayak gini, hampir semua batang itu adanya bunga, jadi pada gugur. Nah lihat ya, ini dari batangnya sendiri, kalau daunnya sendiri tidak lebat, tapi kalau misalnya bunganya itu ini hampir merata sekali ya. Kita lihat tangkai yang ada di sini. Tangkai yang di sini itu tuh hanya bunga saja. Ini bisa jadi keunggulan, bisa jadi kekurangan. Kalau misalnya kita kekurangan untuk memberi pakan dari apukat muria ini, kemungkinan nanti pohonnya bisa mati. Jadi harus hati-hati. Kalau muria untuk pertumbuhan memang terhambat, tapi untuk dari segi bunga dan juga buah itu sangat bagus. Buat kami ini sangat bagus. Oh ya, ini perlu kita terangkan untuk MDPL-nya kita. MDPL-nya kita itu kisaran 450 sampai 500 MDPL ya. Jadi ini untuk kita review untuk untuk ketinggian sekitaran itu ya. Nah sekarang itu lagi musim kering, jadi kita melakukan penyiraman dengan selang ya. Selangnya kayak gini, dan kita mempunyai kolam untuk penyediaan air. Ini kolam ini kita isi saat musim penghujan. Jadi musim penghujan kita isi, kita biarkan aja sampai penuh, dan kemudian setelah penuh itu kisaran untuk pertengahan musim kering ya, ini akan kita gunakan untuk pengecoran atau penyiraman untuk pohon apukat ya. Nah ini juga muria. Muria memang the best ya untuk pertumbuhan bunganya dan juga buahnya. Buat kita muria bagus sekali untuk pertumbuhan buahnya, tapi pertumbuhan untuk pohonnya memang rada terhambat. Tapi itu bisa jadi perlu digarisbawahi, bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan ya. Untuk perawatan muria, kita membandingkannya dengan wina. Perawatan muria itu memang rada sedikit ribet karena daun dari muria sangat disukai oleh hama. Jadi daripada apukat-apukat yang lain, pohon muria ini, maaf belum fokus. Daun dari muria ini sangat disukai oleh hama. Jadi kita memerlukan penyemprotan dengan alika. Kadang kita menggunakan alika, kadang kita menggunakan obat-obatan yang lainnya. Tapi keseringan dari obat-obatan itu kita menggunakan alika ya. Nah nih, ini ini buah muria ya, belum fokus nih. Oke, ini buah muria. Muria yang sendiri itu alhamdulillah sehat ya, tapi ini rada keserang hama lagi. Jadi kita besok melakukan penyemprotan lagi. Kita lagi ngecekin di sini, dan juga sudah ada yang jadi untuk pentil di sini ya. Di sini juga ada, tapi rada ketutup. Di sini juga ada. Nah ini keunggulan dari muria. Jadi untuk panennya lebih awal daripada apukat-apukat yang lainnya ya. Nah ini nih untuk kejelasannya, kalau sedang berbunga memang daunnya itu kayak gugur gitu. Jadi banyak yang gugur. Sedangkan kalau bunganya itu hampir merata. Jadi ini kita lihat untuk contoh saja untuk batangnya. Batangnya itu
Nah ini daun yang sudah sudah tergantikan, jadi sudah bertumbuh ya. Sedangkan kalau yang lainnya kita lihat untuk batangnya sendiri, dia mempunyai kapasiti untuk bunga yang lebih besar daripada daunnya. Di sini ada ulat contong. Nah ini kemarin sudah disemprot tapi ada lagi gitu loh. Jadi memang untuk buah dari muria atau pohon dari muria, dia sangat disukai oleh ulat seperti ulat contong dan juga ulat-ulat yang lainnya. Jadi perlu kalian garis bawahi untuk perawatannya memang harus rada cikrik ya, atau rada rumit. Kita harus melakukan penyemprotan, kita harus melakukan pengecekan untuk pohonnya. Tapi dari segi itu memang dari segi perkembangan buahnya, perkembangan bunganya sangat menyenangkan sekali, karena dari segi itu metiknya mudah. Ini hanya kisaran 1-2 ya 4-5 meter lah itu sampai ke sana ya, 4-5 meter. Nah, kita cukup menggunakan tanggal, sudah kita petik-petik aja enak gitu. Tapi kalau sedangkan kalian untuk wina atau peluang, kita harus menggunakan alat bantu atau kita harus memanjatnya untuk mendapatkan buahnya. Nah, kelihatan ya, di situ sedang berbunga. Ya, ini adalah jenis yang lainnya ya. Ya, ini adalah bekas batang dari pohon wina. Pohon wina sendiri mempunyai batang yang kayak gini. Kalau kita potong, dia memang akan membekas, tapi tidak menjadi benjolan dari pohon tersebut. Untuk lambat laun dari pohon wina, kalau misalnya kita potong dari tangkainya, itu akan mendatar ya, jadi beda, alias nanti akan jadi samar-samar, jadi tidak ada benjolan dari pohon tersebut. Beda dengan muria. Muria mempunyai benjolan yang sangat menonjol, yang bekas tangkai ataupun yang akan berkembang. Terlihat juga adalah calon tangkai yang akan berkembang, yang akan menjadi benjolan-benjolan yang seperti ini. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian melihat pohon muria seperti ini adalah ciri khas dari pohonnya. Jadi jangan takut untuk menanamnya. Memang seperti inilah ciri khas dari pohon muria. Ya, untuk produksi buah dari wina sendiri memang kalau bentukannya wina sama muria itu sama ya untuk buahnya. Karena kita akan melihatnya ya, kita akan memberi contoh nanti ya untuk pohon muria untuk buah dari muria sama wina. Jadi kita akan membandingkannya. Dari pohonnya ini memang berbuah, tapi kalau memang itu terlalu banyak sinar matahari yang mengenai untuk buah dari wina, itu akan berdampak yang namanya dampak bintik-bintik hitam. Tapi bintik-bintik hitam itu tidak sampai ke daging buah, hanya pada kulit dari wina tersebut. Tapi sedangkan kalau kita tanam di tempat yang rada redup atau tidak terlalu banyak cahaya yang masuk, ya, jadi itu buahnya akan mulus. Nah, nanti kita akan memberikan contohnya ya. Nah, jadi itu yang kami rasakan. Jadi maaf kalau misalnya itu keliru, tapi yang jelas yang kita rasakan seperti itu. Dari wina sama muria, kita memilih produksi yang muria. Kita bisa lihat karena memang bagus sekali untuk bunganya yang tumbuh subur, dan juga perkembangan dari calon buahnya memang bagus gitu. Nah, sobat petani, inilah contoh untuk tanaman wina yang kita tanam dan berbuah di lokasi yang panas. Terlihat jelas bintik-bintik hitam, dan sedangkan yang ini adalah wina yang kita tanam di tempat yang teduh dan terlihat sangat mulus sekali. Nah, untuk buah dari muria itu tidak jauh beda dari wina. Ternyata terlihat ya, untuk tidak ada sama sekali untuk perbedaannya, tapi dari segi daya tahan untuk buah ini
jikalau terkena panas tidak akan berbintik hitam. Jadi perbedaannya lebih tahan terhadap iklim yang rada ekstrim atau panas. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami tentang Apukat Muria dan juga Apukat Bina. Jika kalian tertarik dengan channel ini, silahkan kunjungi channel kami di sini dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Akhir kata, jika ada kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam botanikal.